Take cover! Brazil, get over there now! Mate, take cover! Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Company of Heroes. Film ini merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang akhir dari Perang Dunia Kedua, di mana ketika Jerman tampak akan kalah, sebuah pasukan Amerika dari divisi infanteri kedua tengah menjaga wilayah dekat Terrebonne di Ardennes, Belgia. Para tentara itu tiba-tiba diserang oleh pasukan infanteri Jerman yang sangat kuat dengan membawa pasukan tank yang dapat merusak apapun di hadapannya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai pada tanggal 16 Desember 1944 di hutan Ardennes, Belgia. Terlihat satu peleton tentara Amerika sedang berpatroli di sekitaran sana. Namun tiba-tiba salah seorang di sana tertembak oleh sniper Jerman. Sniper! Over there now! Para tentara Amerika di sana terlihat kalang kabut karena tidak melihat keberadaan sniper Jerman. Hingga akhirnya salah seorang tentara Amerika di sana yang bernama Ned melihat sniper Jerman dan langsung menembaknya. Singkatnya, setelah berhasil melumpuhkan sniper Jerman, Ned dan rekan-rekannya kemudian kembali ke camp untuk beristirahat. Do shit in the woods. Ain't that right, Johnny? Right as rain, sir. Dan tidak lama kemudian, salah seorang komandan di sana yang bernama Letnan Conti datang menghampiri Sergeant Mathison. Di sana, ia pun kemudian mengatakan bahwa Sergeant Mathison dan anggotanya diperintahkan untuk membawa suplai makanan kepada para tentara Amerika yang berada di garis depan. Awalnya, Sergeant Mathison di sana menolak karena misi tersebut sepele dan tidak penting. Apalagi tadi pagi ia baru saja kehilangan satu orang anggotanya. Namun, Letnan Conti di sana berusaha meyakinkannya agar ia mau menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya, terlihat Sergeant Mathison dan anggotanya mulai gotong royong memindahkan ransum tersebut. Cook. Yeah, exactly. He lost almost. It's 15 minutes, actually. I'm a very good cook. Get moving, we got mouths to feed. Namun, saat di perjalanan, tiba-tiba Sergeant Mathison dan anggotanya mendapatkan sebuah serangan mortir dari tentara Jerman. Setelah berhasil melumpuhkan para tentara Jerman, Sergeant Mathison dan anggotanya kemudian dengan perlahan bergerak maju. Namun, Ned yang merupakan seorang sniper dari kejauhan ia melihat pergerakan dari pasukan tank Jerman. Rupanya, pasukan tank tersebut berasal dari divisi ke-12 Panzer SS Jerman. Mereka pun kemudian berusaha berlindung dari pasukan tank Jerman yang akan menyerang mereka. Karena jumlah pasukan tank Jerman yang jauh lebih banyak dari tentara Amerika, Sergeant Mathison di sana kemudian memerintahkan anggotanya untuk mundur sementara. Singkatnya, Sergeant Mathison dan anggotanya berhasil kabur dari serangan tentara Jerman. Lalu mereka pun membaca peta untuk mengetahui posisi mereka saat ini.
Clearing right there behind the entire German 7th Army. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara ledakan yang begitu besar dari kejauhan. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun mencari sumber suara ledakan tersebut. Ternyata guys, suara ledakan itu berasal dari markas tentara Jerman yang terletak di Liedenville. Rupanya, markas tersebut digunakan tentara Jerman sebagai uji coba ledakan besar pembunuh massal. Di sana juga terlihat salah seorang perwira Jerman bernama Meyerherr yang sedang menghampiri seorang pembuat bom itu yang bernama Dr. Gary. Rupanya guys, Herr di sana terlihat kesal karena ledakan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ia pun kemudian memerintahkan Dr. Gary untuk memperbaikinya kembali. The trigger malfunctioned. The Führer expects success. Malam harinya, terlihat Matterson dan anggotanya sedang menyusuri setiap bagian tempat dari markas tersebut. Dan tidak lama kemudian, mereka menemukan salah seorang intelijen Amerika yang terluka parah. Intel tersebut kemudian menjelaskan kepada Sergeant Mathison bahwa pihak Jerman sedang bekerjasama dengan seorang ilmuwan untuk membuat sebuah bom yang ledakannya super besar. Ia juga meminta kepada Sergeant Mathison agar segera pergi menuju Stagam, yang konon katanya di sana terdapat sebuah bom yang super besar dan siap untuk diluncurkan. Dan oleh sebab itu, mereka harus menggagalkan upaya peledakan bom tersebut, karena jika tidak, maka akan memakan banyak korban dan kerusakan yang dialami akan semakin besar. Selain itu, Sergeant Mathison juga diminta untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Kestren ketika ia dan anggotanya sudah mencapai kota Stagam. Dan mau tidak mau, Sergeant Mathison dan anggotanya menjalankan misi tersebut. Ransom? Cover. Tidak lama kemudian, terlihat pasukan Jerman sedang berpatroli, lalu mereka pun segera bersembunyi. Namun tiba-tiba, salah seorang anggotanya yang bernama Ranson diserang oleh orang tak dikenal, dan hal itu yang membuat para tentara Jerman mengetahui keberadaan mereka. Dan hingga akhirnya, Sergeant Mathison dan anggotanya berhasil kabur dari serangan tentara Jerman. Ternyata guys, orang yang menyerang Ranson tadi adalah tentara Uni Soviet yang bernama Ivan. Ia menyerang Ranson karena mengira bahwa ia adalah tentara Jerman. Lalu Ivan, Sergeant Mathison dan anggotanya kemudian segera pergi untuk menuju stasiun kereta api. Setibanya di stasiun kereta api, mereka pun kemudian segera mencari kereta yang menuju Stagam. Namun hal itu tidaklah mudah guys, karena stasiun tersebut sudah dikuasai oleh tentara Jerman. Lalu mereka pun berusaha merebut stasiun itu dengan menyerang para tentara Jerman yang berjaga. Tidak lama kemudian, kereta yang dengan tujuan Stagam akhirnya pun berangkat. Para tentara Amerika di sana kemudian segera berlari dan naik ke rangkaian kereta. Namun, Sergeant Mathison yang terluka parah kemudian meminta Ned untuk pergi menaiki kereta dan menggantikannya sebagai seorang komandan regu. Sementara Sergeant Mathison sendiri akan tetap berada di stasiun untuk menghalau serangan dari tentara Jerman. Singkatnya, Ned dan anggotanya berhasil masuk ke dalam kereta dan bertemu dengan para tawanan. Di sana, Ned juga bertemu dengan Angkatan Udara Inggris yang salah satunya bernama Sergeant Beck. Ia pun kemudian diajak untuk menjalankan misi tersebut. Mereka pun di sana mulai menyusun strategi untuk menemukan bom super besar buatan Jerman. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di stasiun Stagam. Namun sayang sekali guys, ternyata para tentara Jerman sudah bersiap untuk menyerang mereka. Dan hingga akhirnya, Ranson, Ned, dan anggotanya berhasil melumpuhkan para tentara Jerman. Singkatnya, Ned dan anggotanya terus bergerak maju menuju ke gedung opera dan ingin bertemu dengan seorang wanita bernama Kestren. Namun, mereka pun terlihat kebingungan karena tidak mungkin mereka ke sana menggunakan seragam itu. Lalu, mereka yang kebingungan diberi saran oleh Beck untuk pergi ke sana menggunakan seragam dari tentara Jerman.
Tidak lama kemudian, Ned dan anggotanya pun berhasil tiba di gedung opera menggunakan seragam Nazi. Lalu Ned pun masuk ke dalam gedung, sementara Renson sendiri akan menunggunya dari luar gedung. Setelah Renson berhasil masuk, ia melihat Mayor Hare bersama seorang wanita. Lalu wanita yang bernama Kestren datang menghampirinya dan mengajaknya untuk berbincang di luar gedung. Sekedar informasi guys, Kestren ini merupakan seorang wanita kepercayaan tentara Jerman dan memiliki akses keluar masuk ruangan tempat pembuatan bom super besar tersebut. Dan tidak hanya itu guys, Kestren ini juga bekerja sama dengan OSS Amerika, sehingga dapat dikatakan Kestren ini adalah mata-mata intelijen Amerika. Singkatnya, Ned dan anggotanya menanyakan lokasi keberadaan bom super besar itu. Lalu ia juga menanyakan lokasi tempat blueprintnya. Dan setelah mendapatkan informasi, mereka yang di sana pun akhirnya terkejut. Karena Kestren ini adalah orang Jerman yang bekerja sama dengan pihak Amerika dengan tujuan untuk membebaskan dirinya dan Dr. Gary. Sekedar informasi guys, ia dan Dr. Gary ternyata dipaksa untuk membuat bom super besar itu. Dan ternyata bom super besar itu adalah sebuah bom atom. Keesokan harinya, tepat jam 2 pagi dini hari, Ned pun kemudian diberitahu oleh Kestren bahwa bom atom akan diluncurkan pagi ini sebelum pihak sekutu menghancurkan tempat itu. Mau tidak mau, mereka pun harus bergerak cepat untuk menjaga bom tersebut serta menyelamatkan Kestren dan Dr. Gary. Singkatnya, mereka pun menuju lokasi tempat penyimpanan bom atom itu. American and English bomber wings are already on the... Come on. Dan setelah berhasil masuk, mereka pun akhirnya bertemu dengan Dr. Gary. Di sana, Dr. Gary berusaha menonaktifkan bom atom tersebut. Namun sayang sekali guys, saat mereka masuk ke dalam ruangan bom atom itu, bomnya sudah tidak ada dan tentara Jerman yang berada di sana seketika langsung menyerang mereka. Let's go! Karena kalah jumlah dan persediaan amunisi yang kurang, mereka pun akhirnya berhasil ditangkap oleh Mayor Hare. Di sana, mereka pun kemudian dibawa ke sebuah tanah lapang yang luas untuk segera dieksekusi mati. Tidak lama kemudian, puluhan pesawat Amerika terbang bebas tepat di atas mereka. Hal itu yang kemudian mencuri perhatian Mayor Hare. Lalu Mayor Hare yang sudah hilang fokus karena melihat datangnya pesawat Amerika, tiba-tiba secara mendadak Ivan muncul dan langsung menembaknya. Setelah berhasil melumpuhkan Mayor Hare dan pasukannya, Ned dan anggotanya bergas pergi dari sana karena sebentar lagi pesawat Amerika akan membombardir lokasi tersebut. Command, this is Bravo 17. Copy, Bravo 17. Roger, command, 47147. Bravo 17, we're taking heavy black fire. Target acquired, weapons armed. Bravo 17, bomb away. Setelah berusaha keluar dari sana, Ned, Kestren, dan Dr. Gary akhirnya berhasil selamat dan pergi jauh dari lokasi itu. Namun tidak dengan Renson guys, ia pun harus tewas setelah terkena tembakan dari tentara Jerman saat kabur dari sana. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa Ned sedang dijenguk oleh Letnan Conti di sebuah rumah sakit militer. Letnan Conti kemudian mengatakan bahwa apa yang telah ia lakukan dalam menjalankan misi tidak akan pernah mendapatkan sebuah medali, sebuah pujian, serta kenaikan pangkat. Dan anggap saja hal ini tidak pernah terjadi walaupun ia berhasil menjalankan sebuah misi. Setelah berhasil pulih dari lukanya, Ned pun kemudian mengunjungi makam ayahnya, yang ternyata selama hidupnya adalah seorang tentara Amerika. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!